Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang hadir pada Zoom meeting malam hari ini, dan juga teman-teman yang sedang mengikuti dan mendengarkannya lewat live streaming melalui Facebook atau melalui YouTube. Selamat malam. Jumpa lagi bersama saya Stefanus Diwijaya dalam renungan arti kehadiran Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan dan sukacita dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu beserta dan Bapak Ibu sekarang dan sampai selamanya. Bapak Ibu, ini adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan buat saya, untuk saya boleh menyampaikan pesan Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan, kebenaran daripada firman Tuhan buat Bapak Ibu. Dan ini juga yang menjadi kerinduan saya, boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan ini adalah kerinduan saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah Bapak Ibu, apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan kita? Tujuan Tuhan menciptakan kita yaitu untuk menjadi penyembah-penyembah, untuk menjadi penyembah Tuhan. Dan semua ini Bapak Ibu bisa lakukan. Bapak Ibu bisa menyembah Tuhan ketika Bapak Ibu berada di hadirat Tuhan. Ketika Bapak Ibu menghadirkan kehadirannya, ketika Bapak Ibu menghadirkan hadirnya Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, saya percaya hadirat Tuhan begitu kuat malam hari ini. Hadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan boleh kita rasakan saat kita tadi memuji Tuhan. Dan ini sangat luar biasa sekali. Dan saya percaya bukan saja di tempat saya atau di rumah saya, tapi saya percaya kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan juga dapat Bapak Ibu rasakan di tempat di mana Bapak Ibu berada saat ini. Karena kehadirannya, hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun juga. Dan bekerja secara supranatural di tempat di mana Bapak Ibu berada. Terlebih lagi ketika tadi kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, meninggikan namanya, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Nah Bapak Ibu, saya percaya kita semua memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan, yang akan saya bagikan malam hari ini buat Bapak Ibu semuanya. Dan biarlah firman Tuhan ini, kebenaran firman ini Kuliahnya selesai, membuat iman kita menjadi semakin kokoh dan semakin kuat di dalam menghadapi situasi dan kondisi saat ini yang semakin tidak menentu. Dan saya percaya penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam kehidupan kita, anak-anaknya yang selalu mengandalkan Dia dan berharap kepada Dia. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita pun semakin bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, akan pribadinya, dan semakin hari kita boleh semakin intim dengan Tuhan untuk menjadi serupa dengan Yesus dan sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-117. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali renungan arti kehadiran Tuhan yang sudah saya sampaikan dan yang sudah Pak Hen share lewat link YouTube dan link Facebook, yaitu melalui WhatsApp Discipleship at Zoom. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-117. Dan malam hari ini saya masih beri tema realita keberadaan Bapa, bagian yang keempat. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa banyak yang siap diberkati melalui firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan dan katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu, satu hal yang kita harus ketahui, dan ini sangat penting buat kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, bahwa perjalanan kekristenan kita yang sebenarnya, perjalanan rohani kita yang sesungguhnya barulah dimulai pada waktu setiap kita terhubung dengan realita keberadaan Bapa, terhubung dengan realita kehadirannya, terhubung dengan realita hadirat, terhubung dengan realita hadirnya Tuhan.
di dalam hidup ini. Tanpa Bapak Ibu mengalami realita keberadaan Bapa, realita kehadiran, realita hadirat, realita hadirnya Tuhan di dalam hidup, maka sesungguhnya perjalanan rohani Bapak Ibu masih hanya sebuah perjalanan keagamaan. Sementara kekristenan bukanlah sebuah agama. Bapak Ibu, Yesus datang ke atas muka bumi ini untuk menebus dosa manusia. Dan tidak kemudian mulai dengan sebuah agama. Tidak Bapak Ibu. Tapi Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menembus dosa umat manusia. Dan membawa mereka mengalami kematian daging dan kebangkitan di dalam kehidupan ilahi. Di dalam kehidupan Kristus, dengan satu tujuan, supaya setiap kita dibawa kembali terhubung dengan realita keberadaan Bapa, dengan realita kehadiran, dengan realita hadirat, dengan realita hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membawa firman kehidupan, untuk supaya kita, Bapak Ibu, Saudara dan saya, memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Bukan perjalanan hidup yang penuh dengan onak duri, tapi sebuah perjalanan hidup yang selalu penuh dengan kelimpahan dari keilahian Kristus, sehingga orang-orang dunia akan melihat keilahian Kristus di dalam diri Bapak Ibu. Amin. Nah Bapak Ibu, selama beberapa waktu terakhir Tuhan terus sedang mengajar kita, dan lewat kuasa Roh Kudus-Nya Tuhan terus membimbing kita untuk mengenal realita keberadaan Bapa, untuk mengenal realita kehadirannya, untuk mengenal realita hadirat, untuk mengenal realita hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Bukan hanya sekedar berkata, oh saya sudah terhubung dengan Tuhan, oh saya sudah diselamatkan. Bukan hanya itu Bapak Ibu, tapi betul-betul Tuhan mau membawa kita untuk mengenal realita keberadaan Bapa, untuk mengenal realita kehadirannya, untuk mengenal realita hadiratnya, untuk mengenal realita hadirnya Tuhan di dalam hidup ini. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, inilah saatnya untuk setiap kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, menjalankan perjalanan rohani kita dengan memiliki keterhubungan yang real, keterhubungan yang nyata dengan Bapa di sorga. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar, kita sudah merenungkan, kita sudah membahas tentang realita keberadaan Bapa. Bapak Ibu masih ingat? Yang pertama, Matius pasal 6 ayat 6 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan baca Matius pasal 6 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Realita keberadaan Bapa, Dia ada di tempat yang tersembunyi. Amin. Yang kedua, di mana tempat persembunyian realita keberadaan Bapa ini, Bapak Ibu? Mazmur 27 ayat 5 mengatakan, sebab Dia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Realita keberadaan Bapa, Dia ada di kemahnya. Amin. Di dalam terjemahan New King James Version dikatakan, in the secret place of His tabernacle. Di tempat rahasianya, di dalam tabernakelnya. Di mana tempat rahasianya dari realita keberadaan Bapa ini, Bapak Ibu? Di ruang Maha Kudusnya. Amin. Realita keberadaan Bapa, Dia ada di ruang Maha Kudusnya. Haleluya. Nah, yang ketiga, di mana tempat realita keberadaan Bapa ini, Bapak Ibu? Mazmur 22 ayat yang keempat mengatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Realita keberadaan Bapa,
Dia ada di atas puji-pujian orang Israel. Dia berada di atas puji-pujian umatnya. Amin. Kemudian yang keempat, ketika pertama kalinya Yesus mengajar murid-muridnya berdoa, di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 mengatakan, Matius 6 ayat 9 mengatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Realita keberadaan Bapa, dia ada di sorga. Amin. Dan malam hari ini kita akan merenungkan lebih jauh lagi tentang realita keberadaan Bapa di sorga ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-54 sampai ke-60. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai 60 mengatakan, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparkannya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ayat 60, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini sering orang menanyakan soal mukjizat Tuhan. Apakah mukjizat Tuhan masih ada? Betul? Apakah mukjizat Tuhan masih berlaku sampai saat ini? Betul? Jawabannya iya. Tapi Bapak Ibu perhatikan, seorang saleh Kristus yang bernama Stefanus dirajam batu sampai mati. Lalu pertanyaannya, kalau Tuhan bisa lepaskan Petrus dari penjara, kalau Tuhan bisa lepaskan Paulus dan Silas dari penjara yang terdalam hanya dengan puji-pujian dan penyembahan, dan semua tembok-tembok penjara tergoncang, rantai-rantai belenggu terputus, kalau Tuhan bisa melepaskan Daniel dari gua singa, kalau Tuhan bisa melepaskan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari dapur api yang menyala-nyala, ada apa dengan Stefanus? Apa masalahnya dengan Stefanus? Bapak Ibu, seringkali orang ketika dihadapkan dengan masalah, dengan persoalan, dengan pergumulan, dengan problem, orang dengan mudah menghakimi. Betul? Orang mungkin bilang, oh mungkin kurang berdoa. Bapak Ibu perhatikan, orang-orang sekarang ini kalau menghakimi cepat sekali. Cepat sekali. Gak ketemu beberapa minggu di tempat ibadah, kemudian dia bilang, oh dia sudah undur melayani sekarang. Mudah dalam menghakimi. Senang menghakimi. Dan kalau Bapak Ibu bertanya kepada pendeta atau hamba Tuhan, Pak Pendeta, kenapa saya harus mengalami semua ini? Kenapa semua ini harus terjadi di dalam kehidupan saya? Kenapa? Kenapa kalau orang lain ditolong dan saya belum ditolong? Kenapa kalau orang lain disembuhkan dan saya masih tetap sakit? Kenapa? Dan dengan mudahnya pendeta menjawab, mungkin masih ada dosa yang harus dibereskan. Oh,
Dengan mudahnya dia menghakimi. Dengan cepat sekali dia menghakimi. Tapi malam hari ini, saya mau berdoa. Biarlah roh menghakimi tidak ada lagi di dalam hidup Bapak Ibu. Biarlah roh-roh Yudas yang seperti itu tidak ada lagi di dalam hidup Bapak Ibu. Dan aku mau deklarasikan di dalam nama Yesus. Malam hari ini, aku mau deklarasikan. Biarlah Bapak Ibu dipenuhi dengan roh yang mengasihi. Dengan roh yang rela melayani. Dengan roh yang dipenuhi oleh kerinduan untuk menolong. Biarlah itu terjadi atasmu. Biarlah itu terjadi atas Bapak Ibu. Dan terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, Petrus dilepaskan dari penjara, betul? Bapak Ibu masih ingat kisahnya? Paulus dan Silas dibebaskan dalam penjara. Daniel dilepaskan dari gua singa. Sadrak, Mesak dan Abednego dilepaskan dari dapat api yang menyala-nyala. Stefanus dirajam batu sampai mati. Pertanyaannya sekarang, apakah itu bagi Stefanus tidak berlaku mukjizat? Apakah itu bagi Daniel? Allah itu sumber mukjizat. Apakah itu bagi Sadrak, Mesak dan Abednego? Allah adalah sumber dari segala mukjizat. Apakah bagi Petrus dan bagi Paulus dan Silas ada Allah yang luar biasa yang membelanya? Tetapi kenapa bagi Stefanus tidak ada pertolongan? Jawaban saya bukan seperti itu. Tapi Allah memberikan pertolongan dengan cara yang lain. Apakah di akhir dari hidup Stefanus dia menjadi kesakitan karena dilempari batu? Tidak Bapak Ibu. Tapi dia betul-betul mengalami penderitaan. Apakah dia betul-betul mengalami penderitaan itu sampai merenggut damai sejahtera dan sukacita dalam hidupnya? Jawabannya sama sekali tidak. Tidak Bapak Ibu. Tapi justru sementara orang melempari dia dengan batu, dia melihat realita keberadaan Bapa. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit dan melihat kemuliaan Allah. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dia melihat realita keberadaan Bapa yang penuh dengan kemuliaan. Dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah di surga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, ketika orang-orang melempari dia dengan batu, dia melihat realita keberadaan Bapa di surga yang penuh dengan kemuliaan. Lalu dia berkata, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah dengan segala kemuliaannya menyambut aku. Amin. Bapak Ibu, tidak ada kesedihan dalam hatinya ketika dia menjalani semuanya ini. Yang ada hanya dia menundukkan dirinya dan berlutut dan berkata, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dia hanya menundukkan dirinya dan berlutut, dan dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dengan kata lain, Tuhan, pengalaman yang aku alami bersama dengan Engkau lebih indah dari segala pengalaman yang pernah aku alami. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, dari pengalaman kehidupan Stefanus ini, saya menjumpai di mana realita keberadaan Bapa. Bapa ada di sorga dan sedang mengatur pembelaan buat kita anak-anaknya. Amin. Bapak Ibu, dari pengalaman ini saya mendapati di mana realita keberadaan Bapa saat Bapak Ibu mengalami problema, saat Bapak Ibu mengalami persoalan, saat Bapak Ibu mengalami pergumulan dalam hidup ini. Realita keberadaan Bapa, dia ada di surga dan sedang mengatur pembelaan buat kita anak-anaknya. Amin. Tapi Bapak Ibu, terkadang kita merasa realita keberadaan Bapak ini begitu jauh. Dan Bapak Ibu mulai berteriak-teriak, Tuhan, kenapa Engkau meninggalkan aku sendiri? Bapak Ibu, malam hari ini Tuhan berkata, anakku, aku sedang mengatur pembelaan bagimu. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, aku akan memerintahkan malaikatku untuk menjaga di sekeliling jalanmu. Mazmur 91 ayat 11 mengatakan,
Demikianlah firman Tuhan. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan akan memerintahkan malaikatnya berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Amin. Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita melihat bagaimana Petrus dilepaskan dari penjara. Alkitab berkata ketika tengah malam Petrus tertidur, lalu seorang malaikat menepuk dia dan membawa dia keluar. Pertanyaannya, kenapa bisa terjadi begitu? Jawabannya sederhana. Bapa kita yang ada di surga, Dialah yang mengatur pembelaan buat anak-anaknya. Amin. Bapak Ibu, pembelaan terhadap orang-orang benar bukan datang dari manusia, tetapi pembelaan orang-orang benar datangnya dari Allah. Amin. Bapak Ibu tidak usah takut dengan kedahsyatan malam. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-7. Mazmur 91 ayat yang ke-7 mengatakan, walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi ia tidak akan menimpamu. Bapak Ibu, tidak usah takut dengan kedahsyatan malam. Firman Tuhan mengatakan, walau 1.000 orang rebah di sisi Bapak Ibu dan 10.000 di sebelah kanan Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu tetap akan melihat pembelaan bagi orang yang percaya. Amin. Bapak Ibu, di mana realita keberadaan Bapak saat Bapak Ibu mengalami problem, saat Bapak Ibu mengalami persoalan, saat Bapak Ibu mengalami pergumulan hidup? Bapa ada di surga untuk mengatur pembelaan buat Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu Bapak ada di surga dan mengatur pembelaan Bapak buat Bapak Ibu, Bapak Ibu akan tetap hidup penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Amin. Itu sebabnya batu boleh menyakiti dia, tetapi rohnya terangkat di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, aku melihat anak manusia dalam kemuliaannya. Yang menjadi persoalan hari-hari ini, apakah yang Bapak Ibu sering kali lihat saat ini? Apakah Bapak Ibu hanya melihat ancaman yang ada di sekitar Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu hanya melihat keadaan ekonomi yang semakin sulit? Keadaan ekonomi yang semakin berat hari-hari ini? Apakah Bapak Ibu hanya melihat awan gelap yang sedang menutupi dunia ini? Apakah Bapak Ibu hanya melihat keadaan politik yang mengkhawatirkan saat-saat ini? Apakah Bapak Ibu hanya melihat keadaan dari orang-orang percaya yang diperlukan secara tidak adil? Atau Bapak Ibu berkata, aku melihat Allah dalam segala kemuliaannya dan siap menyatakan pembelaannya buat orang-orang percaya. Amin. Bapak Ibu, malam hari ini saya mau berdoa, biarlah Bapak Ibu tetap percaya. Karena setiap orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Biarlah Bapak Ibu tetap percaya, karena setiap orang yang berharap kepada Tuhan akan mampu menghadapi segala masalah yang datang dalam hidupnya. Karena pembelaan Tuhan datang tepat pada waktunya. Biarlah itu terjadi atas Bapak Ibu di dalam nama Yesus. Haleluya. Bapak Ibu, perjalanan kekristenan seseorang bukan hanya perjalanan kekristenan seperti orang yang memiliki iman seperti Daniel, tetapi perjalanan kekristenan seseorang juga membutuhkan iman yang seperti Stefanus, yang mampu menghadapi kenyataan hidup tanpa sedikit pun mengeluh dan berontak, tetapi yang mampu berkata, Tuhan, ini hidupku, kuserahkan hidup, ambil nyawaku, sehingga aku hidup menyenangkan. Perjalanan kekristenan seseorang membutuhkan orang-orang yang bukan hanya lari dari masalah, tetapi ketika masalah datang, Bapak Ibu tidak takut lagi dengan masalah. Karena Tuhan tahu apapun masalah yang datang, itu tidak akan melampaui kekuatan Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu berpikir bagaimana Bapak Ibu menang menghadapi masalah.
menang menghadapi persoalan. Tapi pikirkanlah dulu bagaimana menyenangkan hatinya. Karena jika Bapak Ibu menyenangkan hatinya, Bapak Ibu pasti akan melihat kemenangan. Amin. Bapak Ibu, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulut Stefanus. Tidak ada kata-kata, tidak ada sungut-sungut. Tidak ada pemberontakan dalam diri Stefanus. Tidak ada air mata yang keluar dari diri Stefanus. Tidak ada Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu perhatikan. Banyak orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus, ketika mereka melayani, mereka mau mendapatkan pengecualian Tuhan. Tuhan, kan saya sudah melayani, jangan ada masalah ya dalam hidup saya. Tidak Bapak Ibu. Tapi mungkin masalahmu akan semakin berat. Sebab upah yang Tuhan sediakan akan lebih besar. Dan mahkota sudah tersedia bagi setiap orang yang setia sampai akhir hidupnya. Haleluya. Bapak Ibu boleh melayani Tuhan. Bapak Ibu boleh memberikan persembahan banyak buat Tuhan. Tapi surga tidak mengenal pengecualian Bapak Ibu. Amin. Sebab Alkitab berkata, barang siapa aku kasihi, ya ku hajar dan ku tegur. Ayub berkata, justru ketika aku keluar dari dapur api, aku jadi emas muli yang berkenan di hadapan. Allah tidak mengenal pengecualian. Betul Bapak Ibu melayani, tapi Bapak Ibu juga harus siap melewati badai dan api. You have through the storm and fire. Amen. Supaya Bapak Ibu diproses, supaya Bapak Ibu bisa dibentuk, sehingga Bapak Ibu tidak lagi hidup mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi Bapak Ibu hidup mengandalkan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu ingat, di mana Allah berada saat Bapak Ibu menghadapi masalah, saat Bapak Ibu menghadapi persoalan, saat Bapak Ibu menghadapi problema, saat Bapak Ibu mengalami pergumulan, saat Bapak Ibu mengalami berita buruk, saat Bapak Ibu mengalami tekanan hidup, saat Bapak Ibu mengalami fitnahan, Allah ada di surga untuk mengatur pembelaan buat Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu boleh mengerti bahwa bukan hanya bagaimana kita hidup di dunia ini, tapi bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena Alkitab berkata, ketika Bapak Ibu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami persoalan, ketika Bapak Ibu mengalami problema, ketika Bapak Ibu mengalami pergumulan, percayalah Allah tetap baik. Amin. Bapak Ibu boleh menghadapi persoalan yang sukar. Bapak Ibu boleh menghadapi masalah yang ada di depan Bapak Ibu yang besar. Tetapi kita tetap percaya roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Amin. Nah Bapak Ibu, yang kelima, di mana realita keberadaan Bapak saat Bapak Ibu mengalami problema, saat Bapak Ibu mengalami persoalan, saat Bapak Ibu mengalami pergumulan di dalam hidup Bapak Ibu. Realita keberadaan Bapak. Bapak ada di antara kita. Dia ada di antara kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya di dalam kitab Sefanya pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Kitab Sefanya pasal 3 ayat 17 mengatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi Bapak Ibu, di mana realita keberadaan Bapak saat Bapak Ibu menghadapi problema, saat Bapak Ibu menghadapi persoalan, saat Bapak Ibu menghadapi pergumulan? Firman Tuhan di dalam kitab Sefanya mengatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, di dalam terjemahan Amplified Bible, mungkin Pak Ed bisa tampilkan ya, oke.
Ya, di situ dituliskan the Lord your God is in the midst of you. Allah ada di antaramu. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau Allah ada di antara kita, ada di antara Bapak Ibu, saudara dan saya, itu kan berarti dia menghalau Bapak Ibu dari peperangan. Tetapi dia mengizinkan Bapak Ibu berada di dalam peperangan dan melatih Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bisa menang dalam menghadapi peperangan, dalam menghadapi problema, dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi semua pergumulan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu, Allah ada di antara kita. Bukan Allah yang menghalau kita dari peperangan, tetapi Allah yang mengizinkan kita masuk di dalamnya dan akan melengkapi kita dengan perlengkapan penuh, sehingga ketika kita maju berperang dan dengan percaya, firman Tuhan mengatakan, ketika kita maju dengan bersorak-sorak dan kemenangan ada di tangan orang percaya. Amin. Bapak Ibu, Allah tidak berada jauh. Allah ada di antara kita. Situasi, keadaan, badai, taufan, problema, persoalan, pergumulan, apapun itu boleh datang. Tetapi Bapak Ibu, jangan menjadi lemah semangat. Jangan menjadi putus asa. Jangan menjadi kecewa. Karena firman Tuhan mengatakan, Ia Allah, Ia Tuhan bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Bapak Ibu, iblis ingin melihat Bapak Ibu putus asa. Iblis ingin melihat Bapak Ibu break down and cry. Iblis ingin melihat Bapak Ibu meninggalkan pelayanan. Iblis ingin melihat Bapak Ibu menyerah dan berkata, sudah, percuma saya berdoa kepada Tuhan. Sudah, percuma saya berharap kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan, Allah bergirang karena engkau dengan sukacita. Bapak Ibu mungkin berkata dan bertanya, bagaimana mungkin saya bisa menghadapi masalah dan tetap bersukacita? Jawaban saya, Bapak Ibu tetap bisa bersukacita. Kenapa Bapak Ibu bisa tetap bersukacita? Karena Allah tidak pernah memiliki rancangan kecelakaan bagi Bapak Ibu. Amin. Ini berarti kalau Allah mengizinkan Bapak Ibu ada di dalam peperangan, Dia sudah mengukur kemampuan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tidak akan dikalahkan di dalam peperangan itu. Amin. Kalau Dia tahu Bapak Ibu ada di dalam peperangan, Dia sudah ukur kemampuan Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu pasti akan menang oleh kuasa yang besar. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Di mana Allah saat Bapak Ibu menghadapi problem? Di mana Allah saat Bapak Ibu mengalami persoalan? Di mana Allah saat Bapak Ibu mengalami pergumulan? Di mana Allah saat Bapak Ibu mendengar berita yang buruk? Di mana Allah saat Bapak Ibu diperlakukan oleh orang dengan tidak adil? Jawaban saya, Allah ada di antara kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dia bukan Allah yang menghalau kita dari peperangan. Bapak Ibu ingat, Dia bukan Allah yang menghalau kita dari peperangan. Artinya, bukan berarti kalau Allah ada di antara kita, lalu kita nggak mungkin sakit. Bukan berarti kalau Allah ada di antara kita, kita nggak mungkin punya masalah. Bukan berarti kalau Allah ada di antara kita, lalu kita nggak punya problema. Bukan berarti kalau Allah ada di antara kita, lalu kita nggak punya persoalan. Bukan berarti kalau Allah ada di antara kita, lalu kita nggak punya pergumulan. Bukan berarti kalau Allah ada di antara kita, lalu kita nggak difitnah orang. Bukan itu Bapak Ibu. Allah ada di antara kita sebagai pahlawan. Dengar baik-baik Bapak Ibu, yang memberi kemenangan. Amin Bapak Ibu. Itu berarti we have to pass the battle. Ini berarti kita harus lewati peperangan itu Bapak Ibu. Tapi dengar baik-baik. Ada kabar baik yang mau saya sampaikan malam hari ini buat Bapak Ibu.
Allah ada pahlawan yang memberi kemenangan buat Bapak Ibu. Amin. Haleluya, terpujilah Tuhan. Yang menjadi persoalannya, kita tidak mau menyadari Allah ada di antara kita. Kita tidak menyadari realita keberadaan Bapa, realita kehadirannya, realita hadirat Tuhan, realita hadirnya Tuhan ada di antara kita. Dan kita menganggap ketika kita harus menghadapinya atau harus ada di medan perang, kita tetap menolak dan berkata, Tuhan tidak akan bawa saya kepada masalah. Tuhan tidak akan bawa saya kepada persoalan. Tuhan tidak akan bawa saya kepada pergumulan. Tapi malam hari ini dengan baik-baik, Alkitab mengatakan dari ayat yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu bisa mengerti bahwa ketika Bapak Ibu menghadapi persoalan, ketika Bapak Ibu menghadapi masalah, menghadapi problema, menghadapi pergumulan, bukan berarti Allah meninggalkan Bapak Ibu. Bukan berarti Allah undur daripada Bapak Ibu. Tetapi masalah, problema, persoalan, pergumulan yang Bapak Ibu hadapi saat ini, Tuhan sediakan untuk Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu melihat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita dan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami masalah, problema, persoalan, pergumulan, bukan berarti Allah meninggalkan kita. Tetapi Bapak Ibu tidak menyadari bahwa Allah ada di antara kita. Amin. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kenapa seringkali kita melihat kuasa Allah? Kenapa kita seringkali tidak melihat kuasa Allah ada di antara kita? Karena kita tidak mau berserah. Karena dia berusaha mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena kita berusaha mengandalkan kemampuan sendiri. Karena kita berusaha mengandalkan manusia. Yeremia 17 ayat yang kelima mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Yeremia 17 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini aku mau berdoa, biarlah pekerjaan firman dan roh terus mengubah hidup Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu tidak lagi mengandalkan kekuatan Bapak Ibu sendiri, tetapi Bapak Ibu boleh mengandalkan Tuhan di dalam setiap persoalan, pergumulan Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu selalu hidup berkemenangan. Dan biar itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyadari Allah ada di antara kita, Bapak Ibu akan hidup penuh dengan kemenangan. Karena dia adalah pahlawan yang memberi kemenangan. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. God bless you all. Nah Bapak Ibu, di akhir dari renungan malam hari ini, saya mau menaikkan satu pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Mari Bapak Ibu, kita angkat pujian ini bersama-sama. Aku punya Allah yang besar. Haleluya. Yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesatan.
serahkan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah Sefanya 3 ayat 17. sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ia membawa dalam kasih. Ia bersorak-sorak karena engkau bersorak-sorak. Hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin, amin, amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti dan mendengarkan kembali renungan yang akan saya sampaikan minggu depan dalam Zoom meeting Evangelist Planner ini, dalam Zoom meeting Discipleship ini. Dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Ia adalah firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang tajam yang menembus setiap dimensi kehidupan. Apapun itu, walaupun sekalipun bagaimanapun hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dan percayalah, ketika Bapak Ibu dan saya mencari kebenaran, kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. God bless you all. Nah, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, nanti Pak Heinz dan Pastor Lepri yang akan menjawabnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.